Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anakku sekalian pada pelajaran PAI untuk kelas 10. Insyaallah kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi pertemuan yang ketiga. Ke-1, ke-2 sudah, dan kalian sudah mungkin ada yang melaksanakan tugasnya, mempelajarinya lebih lanjut, dan Bapak pun sudah mengharapkan dari kalian ada pertanyaan mungkin lewat WA atau apa saja dari bab 1, 2 ya. Sekarang insya Allah kita akan melanjutkan bab yang ketiga. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum Bapak menyampaikan materi yang kedua ini. Bapak di sini dan kalian di rumah masing-masing, mudah-mudahan kita selalu sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Subhanahu wa taala. Baik. Pertemuan yang ketiga ini Bapak akan membahas tentang indahnya persaudaraan. Ini luar biasa. Jadi indahnya persaudaraan. Dalam Islam itu dikatakan uhwah. Persaudaraan itu dalam ajaran Islam itu uhwah. Ya. Ini kajian Quran surat Al-Hujurat tentang persaudaraan. Ayat 10 surat Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini tentang persaudaraan. Bapak akan membacakannya hampir dari 3 pertemuan, 1, 2 itu ayat. Pertemuan pertama Al-Anfal, pertemuan yang kedua itu juga sama Al-Hujurat ayat 12. Kemudian sekarang pertemuan yang ketiga Al-Hujurat, Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bapak akan membacakannya. Boleh kalian di rumah menyimaknya. Buka Qur'annya. Sudah disiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini cukup pendek ya. Yang artinya terjemah secara labdiyah. Yang pertama innama sesungguhnya, al mu'minuna dalam bahasa Indonesia itu orang-orang beriman, ikhwatun dalam bahasa ini juga sesungguhnya bersaudara, pa aslihu perbaikilah dengan hubungan baina antara akhwaikum kedua saudaramu, wattaqullaha takutlah terhadap Allah, la'alakum supaya kamu turhamun mendapat rahmat. Nah, ini ayat Al-Qur'an bahasanya, labdiyahnya barusan Bapak sudah menyampaikan. Apa sih Pak tajwidnya, penjelasan tajwidnya? Mungkin ada yang penasaran ingin tahu. Ini ayat ini salah satunya tajwidnya penjelasannya inna. Ini itu namanya gunnah. Innamal alif lam qamariyah. Kemarin membahas Bapak alif lam syamsiah pertemuan pertama kedua. Ini yang kedua, pertemuan yang ketiga adalah membahas tentang alif lam qamariyah. Hukuman alif lam menghadapi huruf qamariyah. Ya, hurufnya ada 14. Innamal mu'minu ikhwatung itu ya. Kata Bapak kalau yang mendengung itu namanya ihfa. Paslihu baina. Bai itu lin, harap lin. Baina akhwaikum. Wattaqullah itu Allah dalam kalimat Allah itu mad ta'din. Jabar berdiri dalam kalimat Allah. Turhamun mad arid li sukun. Itu tajwidnya sepintas saja ya. Jadi kalian nanti harus bisa. Oke. Kemudian asbabul nuzul surat ini. Sejarah telah mencatat manfaat positif dari persaudaraan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi waktu dulu itu kaum muhajirin dan kaum ansor itu pecah. Jadi membawa ego masing-masing, merasa dirinya yang paling benar, gitulah bahasa. Asa bener sorangan. Yang benar sorangan mah berarti kabatur geus menghargaan.
Kaum muhajirin pun sama, tidak bersatu. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad SAW diutus. Ini asbabun nuzul ayat ini. Kalian harus tahu nanti, jangan sampai lupa lagi. Ini mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Salah satu kunci sukses dalam melestarikan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang baik, martabat serta terhormat, salah satunya harus mempunyai persaudaraan yang kuat. Jadi insya Allah Islam akan teguh, akan kuat, akan dipandang sama agama lain, kebenaran ajaran Islam, ketika kita sendiri sebagai umat Islam bisa hidup di tengah masyarakat, di keluarga, di sekolah, baik dalam martabat, kemudian hormat kepada seseorang, kemudian kita hormat kepada sesama, hormat kepada yang lebih rendah dari kita, umur kita. Itu salah satunya persaudaraan. Itu ya, isi kandungan ayat Al-Hujurat. Di antaranya pertama, perselisihan, pertengkaran serta perpecahan akan menjauhkan dari rahmat yang Maha Esa. Sehingga ayat ini mengisyaratkan kesatuan dan persatuan akan melahirkan rahmat. Ya, rahmatnya naon dan si rahmat tukang ojek lainnya mah ya. Rahmat itu kasih sayang. Rahman Allah. Rahman itu di dunia 1%. 1%. Kalau Rahim itu 99%. Di dunia 1% mendapat semuanya kebaikan. Dikasih sama Allah. Tapi jangan mengharapkan yang 99% itu nanti di akhirat dia merasakannya. Jadi ini masalah Rahman. Ada Rahman, ada Rahim. Karena di sini rahmat, rahmat itu dari Rahman bahasanya. Jadi perselisihan, pertengkaran serta perpecahan akan menjauhkan diri rahmat. Jadi insya Allah tidak orang yang selalu berseteru, memusuhan, jeung batur, jeung babaturan, maka dijamin tidak dikasih sama Allah di dunia, apalagi nanti rahim Allah. Kemudian wajib bagi orang muslim untuk memperdamaikan mereka yang berselisih. Lain mau puas, awas kade, jangan mau puas, ulah bikin orang teh kesal. Jadi ketika orang berselisih itu kalian cepat ngakurkeun deui, mempertemukan kembali. Hanya walaupun yang berselisih hanya 2 orang, apalagi banyak. Maka sifat orang mukmin itu yang bersaudara itu adalah ketika melihat orang itu bermusuhan maka dia tidak tenang hatinya. Lanjut, semua orang muslim walaupun mereka bukan saudara kandung, mereka secara otomatis akan terkait dengan persaudaraan iman. Mengapa? Karena uhwah imaniyah bagaikan saudara kandung, bahkan lebih. Jadi kenapa yang mengikat kita itu? Karena keimanan kita tidak rela, tega cek orang Sunda mah. Ketika melihat orang lain dianiaya, kita menolongnya. Dan pada ada yang geus ieu lah teh sombong, jangan. Kita walaupun dia kelakuannya jahat, ketika membutuhkan tolong. Itulah sifat orang yang punya imaniyah. Uhwah imaniyah. Uhwah itu saudara, imaniyah punya keimanan. Berarti ketika kita melihat orang lain dianiaya, kita diam saja, maka artinya kita tidak punya keimanan. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam sebuah amal kebaikan. Salah satunya mendamaikan 2 orang yang berselisih yang tadi Bapak sampaikan. Itu ayat Al-Qur'an. Kemudian apalagi? Ada hadisnya, anakku sekalian. Kajian hadisnya, ada ayat Al-Qur'annya, ada kajian hadisnya, supaya Quran dan hadis itu nyambung. Jadi kalau punya dalil, kalian apa sih dalilnya tentang persaudaraan? Innamal mu'minuna ikhwatun gitu. Ini hadisnya. Persaudaraan sesama muslim. An Abi Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu ahul muslim, la yusabuhu wa la yahiluhu wa yusalimuhu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu jangan mendolimi,
dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Ini dilarang nih, ngaremehkeun, apalagi menyakiti, ya, sampai orang lain sakit hatinya, mendolimi. Contohnya ada seseorang lagi jalan ditalepak, itunya digeburuskeun, dialungkeun, dialung boyongkeun, atau sama kita diledek, itu mendolimi. Itu bukan ciri orang yang muslim. Kemudian ada uraian asbabul wurud. Kalau dalam Quran itu penjelasannya asbabun nuzul, kalau dalam hadis itu namanya asbabul wurud. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Suwaid bin Hamdalah. Beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah dan juga Wa'i bin Hujar. Waktu itu dia dihukum oleh musuhnya. Rupa-rupanya orang yang merasa enggan dalam rangka untuk membelenggunya atau membelanya, untuk bersumpah bahwa ia saudaranya. Maka saya Hamzah bersumpah bahwa dia Wa'i adalah saudara saya. Akhirnya musuh tersebut melepaskan. Kami kemudian datang kepada Rasulullah menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah bersabda, yang artinya, kamu adalah orang yang paling baik, yang paling jujur di antara mereka. Apa yang kamu ikuti, yang kamu lakukan adalah benar. Orang Islam adalah orang yang saudara dengan orang Islam. Ini adalah asbabun nuzul. Jadi Rasul ketika membela seseorang itu wajib melakukannya. Kandungan hadis, seorang muslim tidak meninggalkan muslim lainnya ketika ia disakiti, bahkan harus melindunginya, menghibur dan membantunya. Jangan sampai menghina, kemudian mengejeknya. Kemudian seharusnya ia berbuat baik kepada mereka tanpa membedakan saleh atau soleh atau salah. Jadi tidak dibeda-beda. Ini kandungan hadisnya. Oke. Kemudian memelihara silaturahim, itu hadis yang kedua, ada juga kandung hadisnya. Oke. Kita lanjut. Larangan memutuskan silaturahim. Ini luar biasa. Salah satunya arti hadis ini adalah ketika seorang Islam menyisihkan saudara lebih dari 3 hari. Ini luar biasa. Takut kalian nih, anakku sekalian, ketika kita kenal sama orang lain, kemudian kita tidak kenal sampai 3 hari kita berturut-turut tidak menyapa, tidak main, ngobrol, cek orang Sunda mah, gara-gara ada salah paham, maka kalian termasuk orang yang nanti akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai terjadi. Itu saja mungkin untuk pertemuan yang kedua yang Bapak bisa sampaikan. Nanti oleh kalian tolong ada tugas biasa seperti biasa pertemuan yang ketiga ini. Jadi coba uraikan penjelasan hadis yang pertama yang tadi Bapak bacakan, yang berkaitan dengan persaudaraan. Itu saja mungkin, mudah-mudahan pertemuan yang ketiga ini bermanfaat. Dan apabila yang Bapak sampaikan itu sudah kesalahan Bapak sendiri, ketika yang benarnya itu dari agama atau dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.